Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Shift, podcastnya anak muslim zaman now. Pastinya bareng gue Raihanisa alias Rere. Selama 30 menit ke depan, gue bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu islami yang super ngadem ini. Dan gue nanti bakal ngebahas Khazanah Keislaman episode benua Eropa. Nah, sebelum masuk ke dalam topik ngebaso, gue bakal nyebutin lagu islami top 5 di minggu ini. Sobat podcast, suka ngerasa insecure gak sih sama seseorang yang terlihat sempurna banget hidupnya karena kekayaan hartanya cukup berlimpah gitu. Tapi ternyata orang yang terlihat sempurna itu bukan dari kekayaan hartanya, tapi hati yang mulia. Sobat podcast, kayak lagu Kun Anta by Humot di urutan top 5. Sore-sore gini enaknya sambil ngeteh, sambil ngerelaksasiin kepenatan hari ini gitu kan. Nah, biar positive vibes-nya berasa, top 4 ada di Nasalam Sabian Gambus. Sobat Podka, hari ini udah pada sholawatan belum? Nah, pas banget nih. Di posisi ketiga top chart pekan ini, biar sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Peace Be Upon You, Maher Zain. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, you inspire me. To be honest, gue seneng banget akhirnya bisa ketemu temen lama gue, alhamdulillah ya Allah. Dan gue rasanya damai banget gitu kan, udah cerita banyak gitu. Kayak lagunya Salam Alaikum Haris J di top charts kedua. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Oke nih, udah 4 lagu, tersisa 1 lagu lagi yang belum gue sebutin. Tapi tenang, kita masuk ke ngebaso dulu, ngebahas Khazanah Keislaman sore-sore. Oke, langsung aja nih kita ngebahas Khazanah Keislaman sore-sore bareng gue Rere. Spesial ngebaso episode hari ini dengan ngebahas seputar Khazanah Keislaman di negara bagian Uni Eropa nih. Nah, gue sekarang udah terhubung langsung dengan teman gue sendiri, Cela Nadine dari Turki. Halo Nadine, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maure. Gimana kabar lu? Alhamdulillah baik-baik. Kita terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya. Iya ya, soalnya gue tahun lalu nggak balik ke Indo. Waktu bakar-bakar gitu, Idul Adha, seinget gue tuh di situ kita ketemu terakhir tuh di rumah Andri, ya kan? Iya. Nah, gue mau nanya nih, kan banyak orang tahu Turki itu Turki sama Indonesia ini mayoritas negaranya penganut agamanya tuh Islam gitu kan. Tapi pas lo pindah agama, pindah maksudnya untuk kuliah gitu, untuk menuntut ilmu di sana, ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan gitu kan, mulai mungkin dari kebudayaan cara sholat atau gimana nih, ada perbedaan nggak sih antara Indonesia sama Turki? Gitu. Oh, ada sih, kan kita kalau di Indo biasanya pakai mukena ya. Kalau di sini tuh kadang orang-orang biasanya emang udah langsung pakai abaya, atau misalnya kalau gua kan misalnya kalau lagi jalan-jalan pakai celana ya udah gitu. Kan kalau ke masjid di Indo pasti disediain mukena gitu ya. Bener. Kalau di sini cuma bawahan doang. Oh, tapi ada disediain di masjidnya gitu. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Terus akhirnya lu bawa kaos kaki sendiri gitu, mau nggak mau. Ya. Tapi juga mereka pun kalau misalnya pakai abaya ya kan kadang nggak nyampe ketutupan semua ya. Kadang nggak pakai kaos kaki, ya udah sholat aja. Oh ya ampun. Tapi berarti di sana menormalisasi kayak sholat pakai baju seadanya ya udah gitu ya. Kalau di Indo kan ya, kadang suka gue juga kadang ya udah, misalnya dulu waktu masih kuliah kan ya udah pakai baju seadanya, kan bawahan yang ada di musola, atasnya ya udah kerudung biasa sama misalnya lagi pakai meja udah gitu doang. Soalnya kan kalau di Indo sendiri kadang kalau misalkan kayak gitu suka dilirik, gimana sih, ngerti kan lo?
kayak iya. gitu kan, kayak ya pasti itu mah sholatnya kayak nggak sah tahu, kayak ya pada kayak gitu kan kalau di Indo. Oh berarti di sana di kayak ya mau udah kebiasaan kayak gitu ya, udah budayanya ya. Ya udah. Terus untuk lo untuk nyari tempat ibadah gitu, untuk masjid gitu-gitu susah nggak sih nyari di sana? Walaupun Kalau di kota gua sih nggak banyak sih, karena kota gua bukan kota yang gede juga ya, maksudnya untuk di pusat perkotaannya itu dia hampir dekat-dekatan aja, masjidnya ada banyak. Itu lumayan. Tapi ada musola di sana, Din? Ada. Oh ada. Berarti kecil gitu ya? Iya ada. Jadi nggak kesusahan, alhamdulillah deh. Kirain gue mesti walaupun Turki masih susah gitu untuk nyari masjid atau musola gitu kan? Enggak sih, banyak. Cuma ya emang ya kadang ada orangnya, kadang paling biasanya yang cowok-cowok sih. Oh untuk itu khusus untuk anak cowok gitu maksudnya masjid diperuntukannya? Enggak, maksudnya ya ramenya. Yang cewek paling pun kadang juga di sini pada jarang sholat sih sebenarnya. Apa? Maksudnya orang Turkinya ya. Tapi kalau mereka misalnya yang rajin gitu ya, emang rajin sholat itu semua dilakuin dari sunnah qobliyah ba'diyah itu pasti mereka ngelakuin. Keren banget. Oh, berarti sama aja sebenarnya ya, cuman cuman tergantung prinsip orang masing-masing. Iya benar. Iya kan? Benar. Oke, lanjut nih, gue mau nanya lagi. Kemarin kan sempat puasa Ramadan kan. Kalau di Indo sendiri kan maksudnya durasi menahan laparnya dari sekitar 12 sampai 13 jam. Kalau di sana sendiri gimana nih, Din? Berapa lama? Kemarin itu dari jam 3:30 sampai jam 4 lupa gue. Sampai jam, karena ini agak cepet ya. Dulu waktu tahun lalu tuh gue summer sampai jam 8:30-an. Asli. Baru buka. Kalau tahun ini tuh udah lumayan agak cepet, paling lama sekarang jam 8:20 sih. Baru hampir 8:30 juga sih. Iya, soalnya kan ini sekarang alhamdulillah udah agak maju kan puasanya, jadi kan ya nggak di musim panas banget. Tapi susah nggak sih lo di sana nyari bukaan gitu untuk makanan-makanan halal? Gampang kan? Apa susah juga? Gampang sih. Kalau makanan-makanan gitu gampang. Alhamdulillah deh. Tapi paling rasanya ya kayak kurang serak kali. Kita kadang kalau yang tinggal di rumah-rumah gini, flat itu bisa bikin sendiri kan. Nggak masalah sih sebenarnya. Lu di sana kayak bahasanya ngekos atau apartemen gitu atau gimana? Flat ya, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Jadi sekamar berapa orang gitu ya? Tergantung sih. Maksudnya misalnya lu berlima, lu bisa ngambil apartemen yang 3+1, berarti 3 kamar, plus 1 ruang tamu gitu sih. Oh gitu. Jadi banyakan lah ya. Maksudnya nggak sendiri gitu, sendiri-sendiri. Ada juga sih yang sendiri, saya lu mau tinggal sendiri di flat juga bisa. Nyari yang kayak studio gitu loh. Lebih luas. Lebih kecil kayak misalnya cuma jadi terus sama ruang tamu. Lebih kecil. Oke. Berarti sekitar berapa jam ya kalau di sini 12 sampai 13 jam? 15 jam mungkin. Ya lo ya. Iya, mungkin. Okay. Terus makanan favorit lo nih khas Turki yang apa ya? Lu jadiin buat buka puasa kemarin apa aja? Ada yang buka puasa. Apa? Gue buka puasa nggak pernah makan makanan khas Turki. Asli? Lo nggak suka? Apa gimana? Suka, cuma kayak lagi kemarin tuh lagi rajin masak makanan yang lain gitu loh, kayak makanan Indo. Kangen kali ya, udah 2 tahun. Berarti bener-bener lu masak sendiri ya? Oh iya kan lu tergabung sama apa tuh apa tadi? Perkumpulan pelajar ya? Persatuan Pelajar Indonesia. Iya. Itu berarti sering ngumpul gitu-gitu? Kalau lagi nggak corona mungkin iya. Kalau lagi corona ya online aja sih rapat-rapatnya. Oh iya, pasti kan di sana kayak ada ini ya, Din. Nggak tahu sih ya, gue sempat pernah lihat gitu kan di TV, kayak ada apa sih, kayak masyarakat Indonesia tuh yang
nggak sering ngumpul gitu di misalkan di negara Turki atau di mana gitu ya, emang udah netep di sono, terus akhirnya kayak bulan Ramadan ngumpul ngajakin anak-anak mahasiswa buat makan bareng gitu-gitu. Lu di sana kayak gitu nggak? Apa enggak? Kayaknya kalau di kota lain ada sih, biasanya tuh namanya gelin gitu loh, kayak orang yang misalnya nikah sama orang Turki. Itu kadang ada yang kayak gitu, cuma di kota gue nggak ada, jadi ya paling kumpul sama teman-teman aja bareng. Oh gitu. Sama orang Indo yang lain. Kayak gue maksudnya ya udah ngumpulnya di satu tempat gitu. Turki tuh gak yang beda-beda maksudnya. Oh ternyata kayak ya luas ya. Gue mikirnya terlalu sempit. Kirain gitu. Berarti sejauh ini lo makanan Turki kurang ya rasanya? Lidahnya di lidah lo? Enggak sih, karena gue makan-makan aja sebenarnya. Cuman lebih cuma emang pas kemarin lagi pengen Indo gitu, Indo cuisine. Terus di sana tradisi kayak bagi-bagi takjil gitu-gitu ada nggak sih di Turki tuh? Setahu gue sih nggak ada sih. Kayaknya kan kalau di Indo seru ya. Rame ya, gitu kan. Masa ada yang jualan. Ya udah di sini kayak hari biasa aja. Oh gitu, jadi Ramadan sana tuh kayak udah hari biasa aja gitu, bulan-bulan. Iya. Kadang juga ya orang Turki juga kadang ada yang kalau puasa, kalau enggak. Pun apa kayak tempat makanan restoran gitu juga masih buka? Ya buka aja. Tapi nggak ada kayak toleransi kayak di Indo, kayak misalkan tutup pakai hordeng gitu, enggak? Nggak pernah merhatiin sih, tapi kayaknya ya udah buka aja gitu. Alah. Terus nih Din, gue mau nanya satu lagi. Kan cara berpakaian mungkin dari tiap negara beda-beda gitu kan ya. Kalau berpakaian muslim di sana gimana? Beda nggak sih? Kalau di sini tuh karena banyak banget ya, beda-beda gitu. Jadi kadang yang paling sering kelihatan tuh kalau ini pasti ini nih, kadang pakai abaya gitu. Oh berarti lebih atau enggak ya sama kayak kita di Indo, pakai celana, kemeja atau kaos, pakai kerudung gitu sih. Oh tapi maksudnya nggak yang bermodel-model modis macam-macam ya? Kalau di Indo kan jipon ada gitu kan. Ada sih paling kayak turban gitu sama lah ya biasa. Iya. Ya oke deh. Gak kerasa nih Din, ternyata udah 10 menit gitu kan. Gue nanya lu perihal apa ya, keislaman di Turki gitu kan, gimana-gimananya. Gue seneng banget akhirnya jadi kelihatan gitu ya. Gue tahu dari temen gue sendiri, ternyata nggak ada bedanya, cuman beberapa ya adalah dikit-dikit bedanya. Ya kan. Thank you banget buat Nadine udah berbagi gitu kan tentang Turki. Semoga dilancarkan ya kuliahnya di sana. Amin. Berapa tahun lagi? 3 tahun lagi ya? Udah tahu ya 5 tahun. Oh ya sorry. Jadi 5 tahun. Oke. Thank you banget Nadine. Bye bye. Thank you juga Re. Iya bye Nadine. Bye. Oke. Karena tadi udah gue janjiin Sobat Podka buat muterin lagu Top 1 di pekan ini. Yap, special for Sobat Podka nih. Here is Maher Zain, number 1 for me. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time, 'cause now I got a job
Now I'm trying to do it too. Love might get the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. Yes, masih bareng gue Raihanisa di podcast Shift, podcastnya anak muslim zaman now. Nah, kalau tadi kamu udah ngedengerin bahasa mengenai Hazanah dari sisi Turki, kita lanjut aja buat ngebahas Hazanah keislaman sore-sore episode benua Eropa, yaitu Rusia. Dan sekarang aku udah terhubung dengan salah satu mahasiswa asal Indonesia nih. Nah, sebelumnya aku mau nyapa dulu deh. Assalamualaikum Kak Fawas. Halo, waalaikumsalam. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Apa kabar? Baik, baik juga alhamdulillah. Oh ya, katanya kemarin baru selesai sidang Kak. Iya, betul, alhamdulillah lulus. Wah, Di Rusia. S2 ya? Iya, betul, master. Mantap. Congratulations sebelumnya nih Kak. Oke. Thank you so much. You're well. Nah, lanjut aja nih. Kan kalau tadi sebelumnya itu ngebahas kebudayaan Islam di Turki. Ternyata kalau didengar-dengar gitu kan dari narasumber sebelumnya, gak ada bedanya sih sama di Indonesia. Hanya menormalisasi sesuatu hal kayak pemakaian mukena. Kalau misalkan di Indonesia kan kalau sholat gak pakai mukena kayak kurang afdol gitu kan. Nah, kalau misalkan di Rusia sendiri, kebudayaan Islamnya berbeda gak sih Kak sama di Indonesia? Beda banget kalau apa ya saya rasakan secara langsung. Karena fakta yang didapat bahwa kalau misalkan di Rusia ini Islam ini agama kedua terbesarnya. Jadi bukan yang pertama itu Kristen Ortodok. Yang kedua baru Islam. Nah, itu dari sana itu jadi tolak ukur perbedaannya udah kelihatan tuh dengan Turki ataupun dari Indonesia sendiri. Tapi maksudnya kayak ada ngerasa berbeda banget berarti ya Kak di sana? Iya, salah satu yang mencolok adalah dengan adanya masjid. Nah, biasanya kan kalau di Turki ataupun di Indonesia sendiri banyaklah tempat ibadah atau masjid yang bisa dikunjungi atau digunakan untuk ibadah. Nah, sedangkan di Rusia, khususnya di tempat saya tinggal aja ini di kota Voronezh,
yang dimana agama terbesarnya adalah Kristen Orthodox. Itu cuma ada satu masjid, dan satu masjid itu dari pusat kota jauhnya kurang lebih 1,5 jam ditempuh. Waduh. Jadi kalau pulang pergi untuk sholat berjamaah misalkan itu 3 jam. Wah, sih lama juga dari Jakarta ke Bandung itu ya 3 jam. Iya benar, itu kalau mau Jumatan butuh banyak waktu yang dikorbankan. Oh, berarti untuk musola, masjid itu jarang di sana ya, Kak? Iya, jarang. Jadi cara pintasnya kita bawa sejadah kemana-mana dan sholat kita cari lokasi tempat bersih gitu. Oh, begitu. Berarti kalau untuk ke masjid ya khusus hari Jumat gitu ya, karena pengen Jumatan ya, Kak? Iya, betul. Benar-benar. Terus apa untuk Idul Fitri sendiri nih, kan kemarin kan baru perayaan. Kakak di Rusia atau di Indo? Kayaknya di Rusia deh. Ini sekarang di Rusia. Oh, masih di Rusia. Oh, masih di Rusia. Terus gimana? Maksudnya kan kalau di Turki kan kemarin tadi aku dengar bahwasannya kalau di Turki itu ngumpul anak-anaknya. Jadi yang di Indonesia itu ngumpul bareng-bareng gitu. Kalau di Rusia juga ada perkumpulan anak Indonesia juga nggak sih, Kak? Iya, same here. Kita biasanya untuk menjelang H-1 atau H-2 kita kumpul di apartemen atau sewa apartemen bareng-bareng, terus kita masak dari mulai H-1 terus di hari-harinya kita sholat bareng. Oh, berarti sholatnya bareng-bareng di ruangan gitu ya sama orang-orang Indonesia berarti? Iya. Kalau sebenarnya ini terjadi pas pandemik, jadi selama dari 2019-20 itu 2020 pas pandemik itu kayak gitu. Nah, tapi pas di 2019 itu kan masih pandemik, belum it's not happening gitu, belum terjadi. Nah, kita ke masjid tuh bareng-bareng. Oh, iya benar-benar karena situasi pandemi sih, jadi mengharuskan ya nggak bisa kemana-mana ya. Ya, stay at home. Terus untuk puasa sendiri kemarin berapa jam, Kak? Kita kurang lebih 16-17. 16-17. Lebih lama dari Turki ya. Kemarin Turki itu based on kota tempat saya tinggal. Ada yang di kota lain di Rusia, termasuk berdasarkan Al Jazeera itu puasa terlama di dunia itu di Rusia itu sekitar 20 jam. 19-20 jam. Itu di kota Murmansk. Waduh. Terus untuk bukanya sendiri gimana nih, Kak? Maksudnya ada kayak kalau misalnya di Turki kan teman-teman aku, tadi teman aku bilang kurang serak sama makanan Turki, akhirnya masak makanan khas Indo. Kalau Kakak sendiri gimana untuk menu berbukanya? Juga. Oh, sama. Jadi, pertama kali coba, awalnya kan ya pengen coba lah masakan Rusia. Nggak cocok, jadi ingredient atau bumbunya mungkin beda banget. Jadi bukan sama. Kalau sama Asia mungkin oke lah ya. Ini udah Eropa, jadinya bener-bener beda. Akhirnya ya itu paling menginisiasi ini kita masak sendiri ayam. Tapi yang untuk gampang-gampang. Bumbu-bumbunya gampang ya dicarinya bumbu Indo. Bener. Kalau bumbu Indonesia susah sebenarnya. Oh gitu. Nggak ada bahkan sama sekali. Tapi untuk menemukan makanan-makanan yang halal di sana mudah nggak sih, Kak? Untuk cukup mudah karena di sini kan nggak banyak, ada beberapa yang dari negara sebelah kayak misalkan Turkmenistan atau Uzbekistan, mereka kayak buka mini restoran untuk Muslim di Rusia pada datang untuk misalkan kayak makan siang atau buka puasa dan lain-lain. Di dekat asrama kampus ini aja kurang lebih 10 menit udah ada restoran, ada halal restoran. Itu tapi orang Rusia yang gitu nih, Iya betul. Tapi balik lagi ke bumbu, dari segi bumbunya atau enggak ya makanannya kita agak kurang serak. Gitu. Tapi ya sesekali nggak apa-apa lah. Gitu. Iya. Terus untuk di sana sendiri kalau untuk berpakaian, maksudnya kan minoritas ya tadi Kakak nyebutnya kan ya kalau di Rusia itu Islam. Untuk berpakaian sendiri dilihat aneh nggak sih kalau orang Islam tuh di sana? Cara berpakaiannya, maksudnya cara berpakaian orang Muslim di Rusia. Oh beda. Untuk Muslim sendiri, untuk Muslim ya misalnya pria itu nggak terjadi perbedaan yang mencolok ya, kayak biasa aja gitu kan. Contoh kalau muslimah atau ahwat itu
eh, ada beberapa teman yang kebetulan juga muslimah. Sebenarnya dari orang Rusia tersendiri mereka nggak yang rasis banget, biasa aja, karena mereka jatuhnya memang tipikalnya mind your own business, jadi urusanmu ya urusanmu gitu. Jadi nggak pernah ada yang nanya kayak gimana gitu. Jadi biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udahlah, urusan lu aja gitu, gak usah ikut campur gitu ya. Rusia itu terkenal dengan acuhnya. Jadi jangankan nyapa, untuk senyum ke orang aja susah. Individualis banget berarti ya, Kak? Fun fact. Oke, I see. Terus nih Kak, untuk sebelum pandemi, kan pasti mungkin maksudnya untuk kayak ke masjid, terus ngumpul sama teman-teman kan gampang gitu. Di Ramadan sebelum pandemi, sempat gak sih kayak ngadain bukber sama anak Indonesia atau sama orang Rusia yang Muslim gitu? Ya, seru banget sebenarnya di sini. Yang aku rasain pas Ramadan, karena kan semakin kita minoritas, semakin ada tumbuh ukhuwah Islamiyahnya semakin terasa gitu satu sama lain. Waktu itu sempat kita buka bersama sesama Indonesian gitu di asrama ataupun kita sewa apart. Terus selain itu kita juga ke masjid. Nah, di masjid ini serunya adalah jadi banyak donatur yang setiap harinya di bulan Ramadan itu mereka memberikan buah-buahan secara gratis, kemudian halal food gratis. Oh, itu dari orang Rusianya? Iya, jadi agnia ya, orang kaya Rusia yang mungkin kebetulan Muslim, akhirnya mereka memberikan sumbangan gitu dalam bentuk uang ataupun makanan gitu, yang dimana itu diberikan ke kita sebagai pendatang yang membuka puasa barengan di masjid gitu, dalam porsi yang sangat istimewa. Jadi itu salah satu bukan pancingan, salah satu reward buat kita datang ke masjid gitu. Seru juga. Soalnya tadi yang Turki itu sama sekali kayak enggak sih, biasa aja di sini, kayak enggak ada istimewa aja gitu katanya. Kalau di Rusia juga berarti enggak ada istimewanya juga, Kak? Apa maksudnya kayak mereka untuk restoran sendiri ditutup gitu pakai horden kayak ala-ala Indonesia gitu kan kalau waktu puasa? Kalau dari orang Rusia yang non muslimnya kayak biasa aja, benar. Jadi mereka, ya itu tadi yang aku bilang, mereka kan basically secara individu udah terkenal acuh. Jadi even they don't even ask kayak lu puasa enggak gitu, enggak nanya sama sekali. Jadi benar. kalau dari orang Rusianya biasa aja. Cuman kalau orang Rusia yang muslimnya itu mereka ini banget gitu, apalagi di bulan Ramadan sangat mengistimewakan. Oke. Jadi aku tangkepin berarti ya agak sama lah ya, maksudnya nggak yang beda-beda banget gitu sama yang Turki. Oke Kak, ternyata sudah 10 menit kita ngobrol bersama, tidak terasa. Oke, nggak kerasa asli, ini udah 10 menit loh. Terima kasih buat Kak Fawaz sudah berbagi pengalaman dan berbagi juga ilmu mengenai kebudayaan keislaman di Rusia sendiri. Thank you very much Kak Fawaz. Terima kasih. Jangan mention. Oke. Sukses juga podcast. Oke. Makasih ya Kak. Bye. Bye. Oke, top charge udah, ngebaso udah, ternyata lengkap sudah gitu kan, dibahas semua. Masya Allah banget ya, ternyata di belahan dunia Eropa, baik itu Turki dan Rusia, tingkat budaya keislamannya ya agak-agak sama persis deh sama kayak di Indonesia. Yang mana cara sholatnya gitu, puasa ya sama aja, cuman kayak dari gaya berpakaian umat muslim di sana, terus waktu berpuasanya gitu kan berbeda ya, karena kan emang dari segi wilayah pun berbeda. Terus tempat ibadahnya ternyata kalau di Rusia sendiri sedikit ya, karena emang Islam sendiri masih minoritas gitu kan pemeluk agamanya di sana. Gak kerasa banget, gue Rere udah nemenin Sobat Podcast selama kurang lebih 30 menit. Nah, jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan ya Sobat Podcast. Thank you for listening Podcast Shift hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.